Desa. Di video ini, kita akan bahas cara mengisi profil BUM Desa di aplikasi Harmoni BPKP. Panduan ini sangat penting, supaya data BUM Desa kamu tercatat dengan lengkap dan benar. Yuk, kita mulai. Pertama, silakan teman-teman masuk ke aplikasi Harmoni dengan alamat https://harmonibpkp.id/login. Setelah muncul halaman aplikasi Harmoni, silakan mengisi username dan password masing-masing BUM Desa yang telah diberikan oleh pihak BPKP, dan untuk tahunnya diisi dengan tahun 2025. Kemudian klik Sign In. Setelah itu, maka akan muncul tampilan seperti ini. Ada menu profil, operasional, tata kelola, administrasi, SDM, dan lainnya. Untuk menu laba rugi dan neraca akan muncul ketika kita telah memilih ya pada kolom penyusunan laporan keuangan di menu profil. Untuk mengisi menu profil umum, silakan klik simbol pena pada menu profil di tahun yang ingin diisi. Pada menu profil berisi identitas utama dari BUM Desa. Silakan diisi nama BUM Desa, bentuk BUM Desanya, apakah BUM Desa atau BUM Desa bersama. Terus diisi nama provinsi, kabupaten, kecamatan, dan desa mana. Untuk memilih nama provinsi dan kabupaten bisa juga dilakukan dengan mengetik pada kolom cari. Kemudian diisi alamat kantor dari BUM Desanya, nomor telepon atau HP atau WA, kemudian website, dan media sosial. Jika BUM Desa belum memiliki website atau media sosial, maka bisa diisi dengan simbol setrip. Untuk isian penyusunan laporan keuangan dapat dipilih statusnya. Jika BUM Desa telah menyusun laporan keuangan, minimal laporan posisi keuangan atau neraca dan laporan laba rugi, maka diisi dengannya. Namun apabila BUM Desa belum mampu menyusun laporan keuangan atau hanya menyusun buku kas atau laporan arus kas saja, maka dapat dipilih tidak. Jika BUM Desa tidak menyusun laporan keuangan, maka akan ada pertanyaan berapa total penerimaan atau uang masuk dan berapa total pengeluaran atau uang keluar. Kemudian silakan mengisi perdes pendirian, visi, dan misi dari BUM Desa. Berikutnya silakan diisi mulai dari status BUM Desa, apakah aktif atau tidak aktif. Kemudian mengisi pemilik BUM Desa dengan nama pemerintah desa apa. Jika ada lebih dari satu pemilik seperti BUM Desa bersama, maka harus dicantumkan masing-masing nama pemdesnya. Untuk kondisi BUM Desa yang statusnya tidak aktif, maka akan muncul beberapa pertanyaan yang harus diisi, yaitu keterangan tidak aktif, apa detail permasalahan atau penyebabnya, berapa jumlah PMD atau penyertaan modal desa, kapan tahun laporan keuangan terakhir, bagaimana tindakan kuasa pemilik modal atau kepala desanya, apa rencana ke depannya, dan apa dampak tidak aktifnya BUM Desa tersebut. Untuk bukti dukung silakan diisi dengan simbol setrip dulu, karena dokumen pendukung seperti perdes pendirian, sertifikat pendaftaran pendirian badan hukum, dan laporan keuangan akan diupload pada Google Form terpisah. Terakhir, finalisasi pengisian profil dengan memilih status pengisian final apabila telah yakin seluruh profil yang telah diisi benar, namun apabila belum yakin, maka dapat dipilih status draft. Sebelum klik simpan, pastikan seluruh isian telah terisi, karena apabila ada yang belum diisi, maka profil tidak dapat disimpan. Dengan mengklik simpan, maka pengisian menu profil BUM Desa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Selanjutnya, kita akan mengisi menu operasional. Klik simbol pena pada menu operasional di tahun yang ingin diisi. Pada menu operasional terdapat banyak kolom pertanyaan tentang kondisi operasional BUM Desa. Yang pertama, kerja sama BUM Desa atau BUM Desa bersama.
Apakah BUMDesa memiliki perikatan kerja sama baik antar desa atau dengan pihak ketiga? Dan apakah kerjasama tersebut telah disetujui dalam musyawarah desa? Kemudian, terkait dengan kondisi unit usaha BUMDesa, ada berapa? Apakah telah disetujui musyawarah desa dan bagaimana kondisinya, baik keaktifan dan profitnya? Setelah itu, pertanyaan terkait cakupan dari pemasaran BUMDesa, sampai mana saja? Yang keempat, terkait dengan keberlanjutan BUMDesa, bagaimana prospek BUMDesa ke depannya dan apakah ada dukungan dari pemerintah dan masyarakat desanya? Setelah itu, kondisi terkait dengan penggunaan teknologi dan digitalisasi yang ada di BUMDesa. Kemudian terkait dengan inventaris BUMDesa, apakah memiliki tempat kantor untuk melaksanakan kegiatan operasionalnya? Terus apakah memiliki papan nama identitas yang menunjukkan keberadaan BUMDesa? Apakah memiliki ruangan kerja untuk masing-masing unit dan telah memiliki inventaris berupa meja, kursi, komputer, dan lain-lain? Untuk dampak ekonomi, apabila tulisan dari pilihan tidak terlihat utuh, maka kecilkan tampilan atau di zoom out, sampai tulisan dari pilihannya terlihat semua. Apakah BUMDesa telah bersinergi dengan unit ekonomi masyarakat yang ada di desa atau belum? Dan apakah telah menguntungkan kedua belah pihak atau belum? Kemudian telah memberdayakan masyarakat desa atau belum? Selanjutnya, bagaimana dampak sosial atas keberadaan BUMDesa? Apakah telah memberikan solusi atas permasalahan sosial di desa, seperti penyediaan lapangan kerja, pengelolaan sampah, air bersih, memberikan pinjaman modal kerja untuk masyarakat desa, dan lain-lain. Kemudian, bagaimana dampak keberadaan BUMDesa terhadap pembangunan desa? Apakah BUMDesa telah berkontribusi memberikan PADES berapa tahun? Terakhir adalah terkait dengan kepuasan pelanggan. Apakah BUMDesa telah melakukan survei kepuasan pelanggan? Jika telah, bagaimana hasilnya? Karena semua kolom harus dipilih agar bisa disimpan, maka untuk pengisian status finalisasi profiling, jika telah yakin dengan yang diisi, maka pilihlah final. Namun jika belum yakin atau masih ada yang ingin ditanyakan, maka pilih draft. Dengan mengklik kirim, maka pengisian menu operasional BUMDesa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Selanjutnya, kita akan mengisi menu tata kelola dengan klik simbol pena pada menu tata kelola di tahun yang ingin diisi. Pada menu tata kelola tentang perencanaan BUMDesa, peran penasihat, pengawas, dan pelaksana operasional. Kemudian juga terkait dengan kondisi pengendalian internal, apakah ada pemisahan fungsi peran atas pelaksanaan transaksi keuangan BUMDesa? Selanjutnya terkait sustainability atau keberlanjutan dari BUMDesa. Apakah BUMDesa telah menghasilkan laba atau belum? Kemudian, bagaimana pengelolaan risiko BUMDesa? Apakah pernah ada kejadian fraud atau kecurangan yang dilakukan pengurus BUMDesa? Kemudian juga bagaimana kondisi kelengkapan struktur organisasi BUMDesa dan aturan atau legalitas BUMDesa. Setelah itu, bagaimana kondisi pembukuan dan administrasi di BUMDesa dan kondisi pertanggungjawabannya. Semua pilihan dilakukan dengan cara mengklik kotak di sisi kiri. Terakhir, sebelum diklik kirim, seperti biasa jika telah yakin dengan yang diisi, maka pilihlah final. Namun jika belum yakin atau masih ada yang ingin ditanyakan, maka pilih draft. Dengan mengklik kirim, maka pengisian menu tata kelola BUMDesa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Selanjutnya, kita akan mengisi menu administrasi dengan klik simbol pena pada menu administrasi di tahun yang ingin diisi. Pada menu administrasi hanya berisi terkait penyusunan dan penyampaian laporan semesteran dan tahunan. Kemudian terkait pendataan untuk pemeringkatan BUMDesa, apakah telah dilakukan atau belum.
Dan yang terakhir terkait dengan penghargaan yang pernah diperoleh BUMDesa. Seperti biasa, sebelum klik kirim, pilih status finalisasi apakah final jika sudah yakin atau draft jika belum yakin. Dengan mengklik kirim, maka pengisian menu administrasi BUMDesa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Selanjutnya, kita akan mengisi menu SDM dengan klik simbol pena pada menu SDM di tahun yang ingin diisi. Menu SDM berisi isian terkait kondisi dari SDM BUMDesa. Mulai dari total jumlah karyawan, berapa yang statusnya karyawan tetap dan tidak tetap, berapa karyawan laki-laki dan perempuan, ada berapa karyawan dari warga desa, berapa yang tidak pernah bersekolah, berapa yang sekolahnya sampai SD, sampai SMP, sampai SMA, dan berapa yang kuliah diploma 1, 2, 3, dan berapa karyawan yang kuliah diploma 4 atau sarjana. Berapa karyawan yang bergelas magister dan berapa yang doktor. Selanjutnya isian terkait kondisi karyawan, berapa yang termasuk disabilitas, berapa usia rata-rata karyawan, apakah jumlah karyawan telah tercukupi sesuai dengan beban kerjanya, dan apa kendala terkait SDM yang ada di BUMDesa. Kemudian berapa total gaji yang harus dibayarkan kepada karyawan, terus apakah ada pelatihan yang diikuti oleh karyawan, pelatihan apa yang diikutinya. Terakhir, terkait dengan kompetensi dari pelaksana operasional yaitu direktur dan bendahara BUMDesa. Dengan mengklik kirim, maka pengisian menu SDM BUMDesa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Selanjutnya, kita akan mengisi menu lainnya dengan klik simbol pena pada menu lainnya di tahun yang ingin diisi. Pada menu lainnya, terdapat beberapa pertanyaan terkait pemanfaatan sosial marketing, kerjasama BUMDesa, kendala di BUMDesa secara umum, media promosi digital yang digunakan, berapa jumlah kegiatan atau unit usaha di tahun bersangkutan, berapa jumlah kegiatan atau unit usaha yang berjalan atau aktif, jenis kegiatan atau unit usaha yang berjalan atau aktif, jenis kegiatan atau unit usaha yang paling menguntungkan, potensi produk unggulan desa, terakhir apakah ada potensi produk unggulan desa. Seperti biasa, sebelum klik kirim, pilih status finalisasi apakah final jika sudah yakin atau draft jika belum yakin. Dengan mengklik kirim, maka pengisian menu lainnya BUMDesa pada aplikasi Harmoni telah selesai. Begitulah cara mengisi profil BUMDesa di aplikasi Harmoni. Mudah, kan? Pastikan data yang diisi benar dan lengkap ya, supaya BUMDesa bisa terdata dengan baik. Untuk menu laporan keuangan BUMDesa, yaitu laporan laba rugi dan neraca, akan dibahas pada video berikutnya. Kalau video ini bermanfaat, jangan lupa like, share, dan subscribe channel ini, biar kamu gak ketinggalan tutorial lainnya. Jika ada yang mau ditanyakan, boleh melalui kolom komentar pada channel ini.